Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula. Pada kesempatan hari ini saya akan sampaikan apa itu subscribe. Mari kita sama-sama pahamin apa itu subscribe. Banyak teman-teman bilang cari subscribe yang alami. Terus subscribe yang gak alaminya seperti apa? Karena dari YouTube sudah dipastikan namanya subscribe itu pasti alami. Tapi teman-teman ada yang subscribe alami, yang gak alaminya seperti apa? Mari kita pada kesempatan ini kita bedah dan bahas apa itu subscribe menurut YouTube. Ini menurut YouTube ya. Oleh karena itu teman-teman harus bisa memahami apa itu YouTube, apa itu YouTuber, apa itu konten kreator, dan pahamin aturan. Maaf, burung baru banyak yang ngoceh itu. Suara burung yang indah, murai batu. Nikmatinya burung murai batu. Jadi subscribe yang murni alami seperti apa? Makanya pahamin tata tertib pedoman dari YouTube biar tidak gagal paham. Subscribe itu sebenarnya orang yang simpati. Notifikasi itu orang yang empati. Itu antara subscribe sama notifikasi. Kenapa? Kita terapkan di diri teman-teman YouTuber semuanya. Anda mau subscribe di konten seseorang yang ada di YouTube, dasarnya apa? Apa diminta, dipaksa, atau disuruh, atau karena suka, terhibur dari videonya, atau bahkan dapat manfaat dari videonya? Itu terapkan aja di diri masing-masing teman-teman YouTuber pemula. Jadi itulah yang jadi subscribe. Pada dasarnya seperti saya nonton video, nonton satu video di platform YouTube. Ternyata video ini menarik nih, saya dapat terhibur nih. Udah saya simpati aja. Kita cukup senang ketika ngelihat terganggu suara burung, bro. Jadi ketika kita ngelihat merasa terhibur, awalnya saya hanya menekan like, suka dengan video Anda. Tapi sewaktu saat saya nonton lagi, videonya lumayan juga ini, dapat tambah wawasan pengetahuan dari channel Anda. Wah, boleh juga nih. Ini tuh kan, gue dapat manfaatnya ini. Setelah terhibur tadi, saya dapat manfaatnya. Baru saya subscribe. Suatu saat saya pengen nonton video Anda lagi, karena satu terhibur, dua dapat manfaatnya. Nah yang ketiga, saya ternyata saya nonton lagi, videonya menarik juga, banyak manfaatnya juga. Akhirnya saya akan ngikutin video Anda. Makanya saya aktifkan notifikasi. Itulah namanya subscribe. Saya subscribe di channel Anda itu karena saya satu terhibur, kedua saya suka, ketiga saya dapat manfaat. Itulah namanya subscribe, aturan di YouTube seperti itu. Nah ketika subscribe dan notifikasi, saya akan nonton terus, sering nonton di video Anda.
harapan YouTube itu pengennya itu orang itu suka nonton di YouTube itu terus, tertarik terus. Bukan kita subscribe itu asal-asalan nyuruh orang nyuruh subscribe. Itu malah tersesat video Anda, channel Anda. Kalau yang mensubscribe itu orang yang tidak suka, orang yang tidak simpatik, tidak membutuhkan. Itu akan merusak channel Anda. Retensi Anda akan rendah. Misalnya kalian minta subscribe ratusan orang, sama yang subscribe yang murni 10, bermanfaat yang 10 daripada ratusan. Inilah subscribe menurut YouTube ya. Menurut YouTube, bukan kita mengarang, bukan kita mengada-ngada. Saya berikan satu contoh. Semua YouTube mungkin ngalamin, kalau ngalamin acungkan jari. Satu, minta subscribe. Apa ibu, mbok, pak D, pak le, adik, kakak, paman, saudara, semuanya teman minta tolong di subscribe. Sedangkan yang kamu minta subscribe itu nggak suka dengan konten kamu, mungkin tidak seirama, tidak satu paham, tidak satu hobi. Kamu punya konten mancing, tapi yang suruh subscribe saudara kamu hobinya naik kuda, kan nggak nyambung. Satunya lagi, emakmu, mbokmu suruh subscribe senengnya masak, kamu mancing juga nggak nyambung. Boleh Anda tanya, nonton nggak video kamu? Pasti enggak. Itu yang minta. Ya kita nulis lagi, nyolong subscribe. Ada HP ngeletak, saudaranya, temennya, siapa, langsung buka HP, lihat YouTube, langsung channel kamu subscribe sendiri. Nah itu kan namanya nyuri subscribe loh. Oleh karena itu pahaminlah pedoman YouTube agar tidak gagal paham. Subscribe itu orang yang suka, simpati dan empati dengan video Anda. Video Anda yang bagus mana? Tidak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya penonton. Kita hanya mensajikan, bagaikan kita itu jualan di warung Tegal atau warung Padang, kita sajikan semuanya. Ada mau yang ikan, ada yang daging, ada yang sayur. Kan nggak tahu mana yang laku duluan, mana yang jadi selera orang. Nah itulah kita hanya menyajikan sebagai konten kreator. Oleh karena itu, jangan sekedar jadi YouTuber, jadilah kreator. Kreator buat konten terus, itulah yang diharapkan oleh YouTube. Bagaimana untuk mendapatkan subscribe? Apakah minta-minta? Nggak perlu minta-minta subscribe, like, share, malah sesat video Anda. Saya di konten saya ini saya nggak minta-minta subscribe, tidak. Saya nggak minta-minta subscribe. Kalau saya maksa Anda untuk subscribe, terus nggak nonton video saya selanjutnya, ketika Anda udah subscribe, udah mengaktifkan notifikasi video saya sama YouTube dipromosikan ke Anda cuekin, retensi saya turun. Lebih baik tidak usah subscribe. Biarkan yang subscribe itu orang memang benar-benar dia menikmati, terhibur, dapat manfaatnya. Biarkan subscribe-nya sedikit, tapi pasti daripada subscribe-nya banyak tapi nggak pasti, merusak retensi video Anda. Jadi bagaikan cari subscribe itu sebenarnya mudah kalau udah mahamin aturan, tata tertib dan pedoman YouTube, paling mudah.
hanya satu dari YouTube itu. Anda kalau tergabung dari menjadi konten kreator, berarti kreatif terus buat video. Nah, ketika kreatif buat video, pasti ada yang subscribe, nggak mungkin tidak. Tapi kalau video Anda cuma terbatas, Anda nggak buat video, hanya minta subscribe, ya di subscribe, tapi belum tentu ditonton. Itu yang merusak retensi Anda. Akhirnya tidak dapat rekomendasi dari YouTube video-video Anda. Oleh karena itu, cari tambahan subscribe itu caranya hanya satu: membuat video sebagai konten kreator. Bagaikan kita mancing atau kita pakai jaring di sungai atau di danau. Kalau kita modalnya kecil pakai pancing, ya pakai pancing mendapatnya terbatas, kadang tidak dapat. Itu ya wajar, kita modalnya kecil. Kalau pengen ikan dari sungai, ikan yang segar, kan dengan cara mancing atau dengan jaring. Nah inilah, kalau kita hanya punya pancing, ya resikonya dapat 1-2. Beda dengan jaring. Nah kalau jaring lebih banyak. Bagaikan Anda itu mengupload video sebulan sekali atau sebulan 2 kali, bagaikan kalian itu mengkail. Umpannya pun nggak bagus, bagaimana mau dapat subscribe? Coba kalian bisa membuat satu jaring, lempar tuh jaring, ya kemungkinan besar dapat ikan. Entah yang besar, entah yang kecil, apapun pasti dapat dibandingkan dengan pancing tadi. Nah, jaring tadi Anda rutin membuat video dan diupload di YouTube. Entah 2 hari sekali atau seminggu 2 kali. Syukur-syukur bisa tiap hari membuat video. Nah, nanti kalau Anda merasa kesulitan buat video, nanti saya akan berikan tutorial tentang cara membuat video, dasar-dasarnya aja seperti apa. Ikutin terus di video selanjutnya. Akan saya kasih cara-cara membuat video secara dasar yang normatif, yang standar. Menggunakan HP, nggak usah peralatan yang lainnya, cukup dengan HP. Nanti akan saya akan berikan cara-cara membuat video yang sederhana, tinggal kalian nanti bisa kembangkan. Buat video memang gak gampang. Kadang-kadang Anda buat video ada yang lari-lari, lompat-lompat, nggak jelas suaranya, buram. Nah disitulah nanti kita akan sampaikan melalui channel ini. Nah kembali tadi ke subscribe, seperti mancing sama membawa jaring. Kalau Anda tiap hari mengupload video nggak perlu, gua pikir yang paling bagus, nggak perlu. Yang penting suaranya jelas, nggak lari-lari, nggak lompat-lompat, nggak bikin kepala pening, sakit mata, orang melihat enak. Enaknya gimana? Ya nggak lari sana, lari sini, lompat-lompat. Itu dulu. Ada 2 faktor aja. Jangan lari-lari dulu video Anda. Ngambilnya harus agak santai. Jangan lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini. Agak halus saja cara pengambilannya. Nah ini bisa halusnya itu karena kalian belajar dan latihan. Kayak kalian pegang sepeda motor gas saja, pertama juga kaku, lama-lama juga lentur. Nah, inilah hal yang sama, pegang HP ini untuk ambil. Biasanya kamu lari sono, lari sini, ya, sakit kepala, bro. Naik sono, naik sini, kepala pening, mata sakit kalau video seperti itu. Nah, kalau
udah rutin upload video, yang menilai video Anda itu bagus atau tidak itu penonton. Biarkan aja. Makanya ada video yang rame penonton, ada yang sepi, itu normatif. Nggak mungkin kita banyak terus, nggak mungkin. Kalian buat paling bagus, yang nonton banyak, belum tentu. Kadang-kadang Anda buat asal-asalan yang nggak masuk di akal, malah banyak penontonnya. Nah, disitulah untuk mendapatkan subscribe. Subscribe itu sekali lagi kami sampaikan, menurut pedoman YouTube itu gambarannya seperti orang yang suka karena terhibur, ya, simpati karena merasa ada manfaatnya, empati pengen melihat kelanjutan yang lebih bermanfaat lagi. Makanya mereka like, mereka subscribe, dan notifikasi. Kalau 3 hal gak didapatkan, gak akan buat subscribe. Ya seperti video saya ini, Anda nonton, belum tentu Anda subscribe, mungkin tidak suka. Wajar maksud saya paksain Anda harus subscribe. Besok disodori video saya, Anda nggak tonton kan? Kalau Anda nggak suka. Tapi kalau Anda suka, nggak usah saya minta, paling tidak Anda like, karena suka, terhibur. Tapi ada manfaatnya, pasti Anda subscribe. Oh, pengen besok cara buat video seperti apa? Oh, biar saya tahu, Anda notifikasi. Terapkan aja seperti itu ke diri sendiri. Nggak usah minta-minta subscribe, tapi ciptakan subscribe melalui kreativitas kita membuat video, diupload dengan baik. Mungkin sampai di sini, lain waktu kita akan buat cara-cara buat video yang video dasar aja nanti, sesuai konten kalian masing-masing. Nanti saya akan buat cara buat video yang video dasarnya. Mungkin demikian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.